kita berdoa, kami mau hidup kami berubah ke arah yang lebih baik dan juga berbuah dalam kehidupan. Oleh karena itu kami mendengar isi hati Tuhan, karena semua manual tentang kehidupan ada di dalam Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, Bapak sering kasih oleh Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman? Bolehkah kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah firman Tuhan? Dan selama bulan Juli tema kita adalah mind transformation, perubahan pikiran. Permisi tanya, siapa yang ingin hidupnya Bapak Ibu berubah? Jadi apa? Kita pokoknya yang namanya berubah kita angkat tangan dulu. Nanti kita bahas. Dan kita coba dengan berbagai macam cara gimana hidup kita bisa berubah. Tapi sederhana, firman Tuhan kasih tahu kuncinya yaitu saat cara berpikir kita dirubah. Terima Yesus bagus, ikut Yesus bagus, melayani Yesus bagus. Tapi kalau cara berpikirnya nggak dirubah, hidupnya nggak akan bisa berubah. Dan itu hanya bisa lewat karya Roh Kudus dan kita sendiri mau. Nah, saya mulai di awal seri ini dengan memberitahu salah satu contoh cara berpikir yang salah, yaitu kehidupan hedon. Nah, Bapak Ibu yang belum sempat dengerin bisa ngikutin YouTube-nya. Dan saya janji di seri berikutnya saya akan bahas gimana caranya merubah pikiran kita. Karena kalau pikirannya berubah, hidupnya pasti berubah. Makanya aku kasih judul khotbah hari ini, Never Be The Same Again. Gak akan pernah sama lagi. Jadi ini adalah hari terakhir kita sama. Habis itu semuanya berubah. Cuma aku yang yakin ya. Habis ini semuanya berubah. Tada, aku berubah. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku, rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu, rancangannya kita. Dan jalanmu, jalan kita bukanlah jalanku, jalannya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seberapa jauh sih bedanya? Nggak gitu jauh sih. Seperti tingginya langit dari bumi. Berapa kilo tuh? Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancangku dari rancanganmu. Makanya suka nyasar kita. Nah, bahasa Inggrisnya tuh bagus. Dia nggak pakai jalan, nggak pakai rancangan, tapi pakai kata pikiran. For my thoughts are not your thoughts, not are your ways, my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Dipakai kata pikiran. Karena jalan kita itu, jalan hidup kita sekarang bisa jadi hasil dari cara berpikir kita. Makanya kenapa kita suka salah jalan, salah kawin, salah bisnis, salah bereaksi dalam hubungan. Karena kita jalani apa yang menurut kita benar. Nah, saya akan langsung masuk bagaimana caranya kita mengalami perubahan hidup lewat perubahan pikiran. Saya ambil dari sebuah kisah. Masih ingat nggak ada seorang bapak, itu sebetulnya melambangkan bapak di surga, punya 2 anak, yang sulung dan yang bungsu. Bapaknya masih hidup, dia bilang gini, "Pih, bagi warisan dong." Kalau kita jadi orang tua punya anak kayak gitu, kita apain tuh anak? Kalimat tanya nih, kita apain tuh anak? Ya? Tanya doang, misalnya punya anak gitu diapain? Dibuang. Ada yang lain? Disetrum, digantung. Tapi bapak itu kasih. Bapak itu kasih, lalu dia pergi jauh dari bapaknya. Dia habiskan semuanya, foya-foya. Lalu dia mati, dia mau makan makanan menjadi makanan babi. Lalu waktu dalam keadaan yang paling parah dia ingat, aduh di rumah papa saya pembantunya aja hidupnya lebih enak dari saya. Lalu dia kembali kepada bapaknya. Dan bapaknya menerima dia. Itu sederhananya ceritanya. Dari situ saya mau menggali ada 5 hal bagaimana sebuah perubahan cara berpikir bisa menghasilkan sebuah perubahan hidup. Yang pertama,
Konfrontasi. Orang Asia suka takut konfrontasi, tapi Tuhan tidak pernah takut konfrontasi. Kita kalau anak kita buat salah, jalannya gak benar, lebih baik kita ngomong. Makanya ada istilah kurang ajar, cuma ada di Indonesia. Kalau misal luar negeri diterjemahin kurang itu minus, ajar tuh teaching. Teaching minus, gak enak. Ini anak teaching minus. Nah, harus berani konfrontir. Nah, konfrontasi itu bisa lewat teguran, mengalami teguran, lalu bisa lewat kebenaran. Oh, yang benar tuh gini, baru ngerti sekarang. Bisa juga lewat perjumpaan dengan Tuhan atau dengan penderitaan. Bapak Ibu Saudara lebih pilih cara yang mana? Perjumpaan, kebenaran, penderitaan. Siapa yang pilih penderitaan? Tapi siapa yang lebih banyak berubah karena menderita dulu? Jantung baru, lu harus olahraga gitu. Teorinya sih pengen lewat perjumpaan, dikasih tahu kebenaran kita berubah. Tapi pada prakteknya lebih banyak lewat penderitaan. Yuk. Apa kita baca ayat dulu ya? Lukas 15 ayat 14 sampai 16. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Dia pikir semua orang baik kayak bapaknya. Cuma di film itu. Nah, kita masuk aja ke perjumpaan ya. Jadi kalau hidupnya mau berubah, ini hidup ya. Hidup mau berubah itu harus pikirannya berubah. Simple, tapi orang hidupnya gak pernah berubah. Nah, hidup ini mau berubah, orang hanya berpikir gini, uangnya lebih banyak, keluarganya lebih bahagia. Tapi Tuhan taruh visi di GBI Gilgal, perubahan hidup harus ada di area rohani. Pengen gak rohaninya berubah, maju, berbuah? Di area jasmani, buat apa banyak uang tapi sakit-sakitan, terus mati muda. Lalu di area apa lagi? Karakter, yang ingat boleh sama-sama. Yang kelima apa? Keempat, keuangan, ya kan? Karakternya bagus tapi bokeh kan gimana? Lalu yang kelima di era hubungan atau keluarga. Nah, saya agak panjang di yang pertama, bicara tentang perjumpaan. Ada banyak di Alkitab, Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Sakeus berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Juan Mogi berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Perubahan itu bisa diukur. Perubahan itu harus dirasakan. Makanya orang suka bully kita. Lu tuh gereja, hidupnya gitu aja. Maki-maki mah jalan terus, ngomong jorok jalan terus, gosip jalan terus, pelitnya jalan terus. Enggak, kita harus berubah. Nah, perjumpaan tuh ada 3. Perjumpaan kasih, ada perjumpaan kuasa, ada perjumpaan kebenaran. Ini macam-macam, ada yang kita datang sama Tuhan, tapi Alkitab kebenaran. Alkitab bilang adalah Tuhan yang mengasihi kita terlebih dahulu. Lebih banyak Tuhan yang perjumpakan dirinya sama kita. Makanya kalau ada orang-orang yang hidupnya gak berubah, saya dengan tekun aja ajak ketemu. Karena mereka mau ketemu kasih Tuhan, mereka harus ketemu orang yang penuh kasih. Dan di tempat ini semuanya ada kasih Tuhan. Dari depan aja berasa kasih Tuhan dalam hidup saudara. Bapak Ibu gak pada berasa? Ya, lalu saya ajak aja, saya ajak misalnya ada seminar apa, kebaktian, ya dari setahun dia datang sekali gak apa-apa. Tapi sekali dengar firman dia berjumpa dengan kebenaran. Nah, dia gak bisa ke gereja, sayanya ke mereka. Makanya saya senang banget kalau bisa ketemu orang, olahraga bareng, makan. Karena di situ kesempatan saya sharing. Disitulah mereka mengalami perjumpaan dengan kebenaran. Bapak Ibu tuh kalau dengar firman, jangan disimpan sendiri. Pulang dari sini makan, ngumpul keluarga, diceritain. Tadi aku ikut kebaktian, khotbahnya tuh bagus banget. Aku baru ngerti, wow banget gitu. Jadi kasih, kuasa, dan kebenaran. Di kebaktian kita bisa ketemu perjumpaan ini.
Makanya kenapa kita dorong di sel. Di sel kita bisa mengalami perjumpaan kasih, kuasa, dan kebenaran. Kenapa setiap hari kita perlu punya waktu khusus saat teduh sama Tuhan. Disitulah kita mengalami perjumpaan kasih, kuasa, dan kebenaran. Ada banyak cara. Nah, saya mau cerita bahwa saya mengalami 3 perjumpaan ini sampai sekarang. Kalau enggak, saya enggak berubah. Saya aplikasikan di sini ya. Misalnya rohani. Dari kecil saya Kristen. Tapi ke gereja males, baca Alkitab nggak pernah, doa males, boro-boro melayani, Kristen. Tapi umur 14 tahun, waktu saya ngalami perjumpaan kasih, saya duduk di paling depan, itu seperti new life, saya ngalami Tuhan, bahwa Tuhan itu hidup, damai, sukacita, saya ngalami nangis pertama kali itu ternyata saya lahir baru. Ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya. Jadi rindu ke gereja, jadi rindu doa. Nah itu saya ngalami perjumpaan kasih sama Tuhan. Saya ngalami perjumpaan kuasa. Kalau kebenaran belum, firman belum gitu ngerti. Masih bingung, ini apa sih artinya? Ini apa sih artinya? Tapi di titik ini saya ngalami banyak perjumpaan. Contoh ya, misalnya yang saya pegang satu. Ada banyak yang saya pegang, saya cerita satu tentang kasih. Oh, cara berpikir saya gini. Bapak tuh sayang sama saya. Dia sayang sampai berkorban supaya saya itu punya hidup dan hidup dalam kelimpahan. Makanya saya mau taat sama apa yang Bapak saya ngomong karena dia Bapak yang baik. Bukan karena saya takut hukuman, tapi karena saya sayang sama Bapak saya. Cuma saya mau taat karena saya sayang, karena dia terlebih dahulu sayang sama saya. Cara berpikir yang berubah membuat saya belajar taat untuk setiap yang Tuhan mau saya lakukan. Lalu Bapak punya anak, pasti senang anaknya berbuah. Di situ saya ngerti, pohon mangga buahnya mangga. Berarti kita orang Kristen harus berbuah orang Kristen lain. Bawa orang-orang belum kenal Tuhan kepada Tuhan. Mulai umur 14 tahun, SMP saya udah bawa banyak teman-teman saya sampai sekarang mengenal Tuhan. Cuma satu cara berpikir, saya punya Bapak yang sayang dan gak ada cara lain saya membalas kasihnya dia yang luar biasa. Saya mau taat, saya mau berbuah. Itu cuma satu cara berpikir. Makanya hidup kita berubah kalau cara berpikirnya kita berubah. Bapak Ibu, apa cara berpikirmu? Hidup kerohanianmu sekarang adalah cara berpikirmu tentang kerohanian. Lalu tentang jasmani, kesehatan. Saya dari kecil ngeliatin orang sakit didoain. Siapa sih yang mau sakit? Tapi kutuk sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Bagian kita menjaga. Saya ketemu ayat, tubuh kita adalah bait Allah. Dan Roh Kudus diam di dalam kita. Siapa yang membinasakan bait Allah, dia akan dibinasakan. Berarti ini hadiah dari Tuhan. Saya harus rawat. Detik saya tahu ini bait Allah, saya selalu olahraga. Saya kemarin baru pulang dari Amerika ngajar. Saya bawa sepatu olahraga saya bawa baju renang saya setiap hari. Saya masih nge-gym, saya masih treadmill 1 jam, cross trainer. Karena saya tahu makan saya jaga, saya suka makan lah, gak usah dijelasin dari bentuk tubuh saya. Pengen banget orang ketemu saya, pastor kurusan, pengen sekali-kali dengar begitu. Tapi selalu pastor kayaknya gemukan. Nah, tapi sebisa mungkin aku check up setahun 2 kali, hasil darahku bagus, aku olahraga, aku jaga makan, ya hitung kalori sebisa aku, kadang hitungan meleset, tapi yang penting berusaha. Nah, jadi di sini saya ngerti sebuah cara berpikir bahwa saya ini bait Allah. Harus jaga, daripada saya didoain sakit mendingan saya jaga. Lalu secara karakter, kita nih anak bapak. Bapak tuh anak mesti mirip sama bapaknya. Saya pegang cara berpikir firman, aku tuh pilih kamu supaya kamu serupa menjadi anaknya. Jadi cara berpikir saya harus jadi serupa dengan Yesus. Selama orang masih kasih masukan sama saya, berarti ada satu hal dalam hidup saya yang masih perlu dirubah. Galak ya, oh berarti maksudnya baik, cuma cara penyampaiannya kurang, misalnya begitu. Jadi saya tuh selalu mau berubah untuk jadi serupa dengan Yesus. Kenapa? Cara berpikirnya di set. Nah ada orang berantem gini, emang gua orangnya begini, lu mau terima gua, lu terima aja, kalau nggak lu kawin, lu cari suami yang lain, gitu. Nggak boleh. Lalu keuangan. Saya mulai semuanya dari nol, bahkan minus karena papa saya dipanggil Tuhan lewat sebuah krisis ekonomi. Tapi saya bilang gini, saya ngikut Tuhan yang benar. Apa prinsip firman tentang itu? Bapak punya anak, bapakku yang punya langit bumi beserta segala isinya. Bapaknya hebat, masa anaknya minus? Saya belajar satu prinsip aja ya.
yang merubah kehidupan saya di area keuangan. Setiap perkara kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Saya setia mencatat pengeluaran saya, penerimaan saya. Setia mengatur, setia bekerja, setia mengelola, setia mengandalkan Tuhan, setia bersyukur. Itu ada di YouTube saya tentang perjanjian berkat. Ada 7 kekuatan. Dari situlah saya mengalami hidup keuangan saya berubah. Kenapa? Karena saya cara berpikir gini, setiap perkara kecil. Belum waktunya gak harus punya. Yang berikutnya adalah dalam hubungan dan keluarga. Karena waktu ya, saya ambil contoh misalnya sebagai suami. Saya nikah kan baru 23 tahun, masih pengantin muda banget, masih honeymoon. Ternyata saya sebagai suami harus jadi imam, nabi, dan raja. Imam, saya bawa anak istri saya ke Tuhan. Nabi, saya bawa Tuhan kepada istri dan anak saya. Nggak pernah lupa saya sharingkan firman sama mereka. Itu bukan tugas pendeta, itu tugas pria, tugas suami, tugas papa. Jangan hanya mau nikah sama suami kaya tapi nggak bisa jadi imam. Lalu jadi raja, berarti apa? Oh, berarti saya nyuruh-nyuruh ya. Wow, enggak, raja itu melayani. Yesus adalah raja kita. Jadi kalau ada istri, ada anak saya, how can I serve them better? Gimana saya melayani mereka lebih baik lagi? Nah, kenapa hidupku berubah? Karena cara berpikirku berubah. Bagaimana cara berpikir saya berubah? Dimulai dari perjumpaan. Makanya walaupun saya pendeta, tiap hari saya masih baca firman. Sementara cross trainer saya masih dengar khotbah. Karena kebenaran itu yang merubah cara berpikir saya. Saya senang sekali menyembah Tuhan. Saya senang sekali mengalami Tuhan. Dan ini, kehidupan saya berubah. Dimulai dari cara berpikirnya. Amin. Simple. Mau hidupmu berubah, rubah cara berpikirmu. Dimulai dari perjumpaan. Ya, baca Alkitabnya cuma minggu, itu juga pakai LED, gimana mau berubah. Yang kedua, siap dengan yang kedua? Setelah perjumpaan, kesadaran. Coba bilang sama-sama, sadar, insaf, nyebut. Duh, umur udah segitu tuh gak sadar-sadar gimana sih? Mengakui kesalahan dan cara berpikir yang salah. Kalau kemarin yang kejadian di sebuah konser yang pakai live cam tuh kepergok selingkuh. Kembali ke sini. Lukas 15 ayat 17a dan 18. Lalu ia menyadari keadaannya. Udah gak berubah, gak sadar lagi. Gemes gak sih? Gemes, pengen gigit. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Siapa yang bisa nyadarin kita? Kita aja suka gak sadar kalau kita tuh kasar sama pasangan. Kita suka gak sadar kalau kita tuh pelit sebetulnya. Kita tuh tamak, kita tuh egois, kita gak sadar. Kita aja suka gak sadar, kita pengen ngubah orang lain kayak bilang, lu sadar lu. Kita aja suka gak sadar. Jadi orang tidak sadarkan diri, suka pengen merubah orang yang gak sadarkan diri. Aneh dunia ini. Orang gak sadar kan suka pingsan kan ya. Orang pingsan pengen menyadarkan orang pingsan. Jadi daripada nuntut orang lain berubah, kita berubah dulu. Harus amin, ini bagus sekali. Jarang saya tuh khotbah tegas begini, saya selalu tuh lembut tapi menusuk. Nah, siapa yang bisa ngerubah kita? Ngerubah lingkar pinggang sendiri aja susah. Yang mau ngerubah hidup, Roh Kudus. Makanya harus ikut New Life. Ikut New Life tuh dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi itu cuma 3 hari aja berubahnya. Setelah dipenuhi Roh Kudus harus dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Karena cuma Roh Kudus yang bisa menyadarkan kita. Baca ayatnya. Yohanes 16 ayat 8. Baca sama-sama. Semangat. 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Kenapa? Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Udah Kristen suka sorohani. Merasa diri paling benar. Orang yang gosip ngomongin orang tuh merasa dia paling benar. Tahu nggak? Ngaca. Siapa yang bisa bikin orang sadar? Cuma Roh Kudus. Makanya saya kalau udah ngomong sama orang, dia nggak berubah, udah saya nggak pernah ribut. Ngomong sama pasangan, sama anak, bawa dalam doa aja. Emang kita nggak bisa ngerubah orang? Doanya gimana nih? Saya ajarin ya. Roh Kudus,
insafkan suamiku akan dosa. Dia gak sadar itu berdosa. Mabok terus, selingkuh terus. Akan kebenaran dan akan penghakiman. Satu saat dia mati. Pengennya gitu ngomongnya. Tapi doanya lembut. Roh Kudus, ayo sama-sama Roh Kudus. Insafkan mertua saya. Bisa pas Pak nyebut contohnya. Insafkan bos saya. Si pelit itu akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Orang kikir neraka loh. Udah jangan kikir. Ya, jangan ribut. Kenapa orang ribut mau cerai pecah? Dia itu berubah. Saya tuh maunya cuma gini loh Pak. Saya tuh gak minta banyak, cuma minta satu. Ya susah satu itu. Roh Kudus, insafkan pendeta saya. Pajuan itu akan dosa, penghakiman dan kebenaran. Susah ngomong sama pengkhotbah gitu. Pindah gereja. Coba lu pindah gereja. Sama, semua punya kelemahan. Sekali lagi, Roh Kudus. Jangan di depan muka dia ya. Kita sendiri aja. Sekali lagi, Roh Kudus. Insafkan anak-anak saya akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lihat nih, nada bicara saya, oktav rendah. Itu dengan kasih. Roh Kudus, gak tau deh, lu insafkan akan dosa kebenaran. Itu udah emosi, gak bisa, harus dengan kasih. Sekali lagi, Roh Kudus, insafkan ipar saya, ini yang persis di sebelah saya nih, akan dosa, kebenaran, penghakiman. Kan enak. Aduh, ini ngomong cuma 30%, nggak semua bisa keluar roh, nggak bisa habis roh, udah nggak bisa keluar lagi, udah susah Pak, dia susah berubah. Yang ketiga, yang pertama apa? Perjumpaan, yang kedua kesadaran, yang ketiga kerendahan hati, membuka diri untuk berubah. Anak bungsu itu coba kita lihat di Lukas 15 ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak, perhatikan kata anak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak, hamba. Kalau ada hamba berarti ada tuan. Sini ya, halaman 2. Ini hidup kita. Kenapa hidup kita gak berubah? Karena yang jadi tuan kita, aku. Kita yang duduk di atas, Tuhan kita suruh di bawah. Tuhan Yesus. Kalau gua perlu, Tuhan Yesus naik tolongin. Tapi saya pilih jodoh, saya bisnis, kita yang jadi bos. Ini kursi aku, ini tahtanya aku. Tuh, mahkotanya. Itu cara berpikir yang salah. Orang rendah hati kita bilang ini, aku tuh hamba, jadikanlah aku hamba. Begitu dia turun jadi hamba, hidupnya pulih. Jadi aku harus turun. Ngapusnya gimana sih ini? Oke, kursi berikut. Yang benar adalah harus Tuhan yang di sini. Ah, ini sopan. Tuhan yang jadi, emang namanya Tuhan. Tuhan kan dari kata Tuan, Kyrios, penguasa tunggal. He has the full authority. Dia bilang kiri, kita kiri. Dia bilang kanan, kanan. Kok gitu Tuhan? Emang kita sudah dibeli lunas oleh darah Yesus. Kita hamba, tadinya hamba dosa ditebus. Kita milik Tuhan. Dia punya hak atas hidup kita. Tapi kita suka merasa berhak. Kacau nih hidupnya. Tuhan di atas, aku turun ke bawah. Nah itu. Ayo siapa yang suka kebalik? Makanya hidupnya suka kebalik. Rumah tangga yang harusnya bahagia, kebalik. Bisnis yang harusnya maju, kebalik. Karena kita mau putuskan apa yang kita mau putuskan. Jadi simple. Ini mah gak harus altar call ke depan, gak harus tumpang tangan. Cuma ngomong di hati Tuhan. Mulai sekarang engkau jadi pemimpin. Gimana nih, bisnis ini diambil gak Tuhan? Oh jangan, nanti jadi gak pelayanan lagi. Ya, belum deh, yang ini aja dulu setia. Nanti aku berkatin Tuhan, yang itu boleh gak rambut panjang? Bolong gak kata Tuhan punggungnya? Ah enggak, itu bercanda ya, itu kuntilanak. Emang ada kuntilanak ya? Tuhan yang rambut panjang tuh rambut pendek ya? Tinggal 2 nih stok, rebutan lagi. Mechen atau Meing ya.
Kalau kita kan gas dulu dong, kita yang jadi bos. Yang pada belum pelayanan tanya, Tuhan baiknya nih Tuhan terus melayani saya atau ini waktunya saya melayani Tuhan. Nah tuh, kita jadi hamba, dia jadi Tuhan. Kita kalau udah kejebak, udah jatuh, udah hancur, udah mentok, baru tanya Tuhan. Nanya Tuhan dulu, karena dia bosnya. Kita nih satu tim. Pastor Hendy bilang sama saya, Pak Juan, saya minggu ini bisa ke Palu nggak? Pergi aja saya bilang. Nah kalau dia mau bikin semua staff saya gitu. Ntar satu udah di Lampung, satu di Amerika. Terus saya mau perlu mereka, nggak ada. Tiba-tiba harus perang, bingung. Anak kan bilang, Pak aku sekolah dulu ya. Ku pergi sekolah sampai besok pagi. Lalu suami kan bilang, Mah aku bisnis trip dulu ya ke China 3 hari. Tolong dukung doa mah, banyak gangguan di sana. Kan lapor. Itu etika. Sama istri kita lapor, papa mama pamit, salim dulu, pergi apa ya. Sama Tuhan seenak kita, lebih sopan di rumah daripada sama Tuhan. Makanya hidupnya gak pernah berubah. Gitu. Kan marah, udah gak ada amin lagi. Mau ayat 2 Petrus 3:18, udah mau selesai kok. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi ikut Tuhan tuh, Yesus itu bukan hanya Tuhan, tapi dia Juru Selamat. Orang yang hidupnya gak bisa berubah, karena jadikan Yesus cuma Juru Selamat. Kalau perlu Tuhan tolong nih lagi bokeh, Tuhan tolong nih lagi kepepet. Cuma penolong, enggak. Dia juga Tuhan, dia yang mimpin hidup kita. Ini membuat kita diselamatkan, tapi ini yang membuat hidup kita berubah. Ini yang membuat hidup kita diselamatkan, disembuhkan, tapi ini yang membuat kita berubah. Ada orang sudah sembuh, tapi hidupnya gak berubah. Ada orang udah diberkatin, tapi hidupnya gak berubah. Gitu aja, karena cuma jadikan Yesus Juru Selamat dan bukan Tuhan. Alkitab bilang, bertumbuhlah oleh pengenalanmu kepada Yesus yang adalah Juru Selamat dan Tuhan dalam hidup kita. Yang keberapa? 4. Tindakan nyata, perjumpaan, terus apa lagi? Kesadaran. Yang ketiga tadi apa? Kerendahan hati, ya kan, kita turun takhta. Yang keempat adalah tindakan nyata, bertindak sesuai perubahan hati. Udah niat nih, saya mau berubah deh, saya mau maju deh, saya mau berbuat deh, tapi nggak jalan-jalan. Lukas 15 ayat 20a, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Kayak orang udah beli raket pedal, sama udah beli sepatu olahraga. Aduh dingin masih mau hujan nih, ya gak turun-turun. Udah beli timbang, sekarang gue tiap kali makan mau ditimbang, biar defisit kalori, gak ditimbang-timbang. Udahlah tanggung. Diet start tomorrow, simple things. Ada banyak orang tahu firman, pintar firman, menguasai firman, kalau diskusi firman, tapi hidupnya gak pernah berubah. Anak-anaknya bilang, papa mama ke gereja hidupnya gitu-gitu aja. Nggak pernah melangkah mimpin mesbah di rumah. Ayo istri, anak-anak kumpul. Kita mau mesbah keluarga. Nggak pernah. Dia tahu harus mesbah. Tapi dia nggak pernah melangkah. Nggak ada perubahan hidup. Makanya langkah keempat adalah tindakan nyata. Dunia butuh bukti, bukan janji. Udah yang kelima, yang terakhir. Jadi ternyata berubah gampang nggak? Gampang. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, kasih karunia-Nya ada dalam hidup kita. Pemulihan adalah menerima kasih dan pemulihan dari Tuhan. Itu identitas baru. Lukas 15 ayat 20b, 22, 25. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ayahnya yang tadi udah dikurang ajarin, hartanya udah diminta, masih hidup. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Nah inilah ending khotbah hari ini, never be the same again. Dari tukang jaga babi, dari orang melarat, dari orang bokeh, dari orang yang mau jadinya pembantu doang. Tapi waktu dia merubah cara berpikirnya, ada identitas yang baru. Makanya yang pertama dikatakan dia dikasih jubah. Yang kedua dikasih apa? Cincin. Yang ketiga dikasih kasut.
Yang keempat dikasih apa tadi? Anak lembu tambun. Jadi ternyata saya sini ngerti, kalau semua kurus, pesta udah gak happy lagi. Harus ada yang tambun. Anak lembu. Karena lembu kurus kurang enak. Siapa yang mau hidupnya berubah? Rohani, jasmani, karakter, keuangan, keluarga, dan hubungan. Jubah gembel, jubah melarat, Tuhan ganti. Artinya kalau orang selalu bilang, oh yang penjudi itu, sekarang enggak. Anak raja. Oh suami lu yang genit itu enggak. Suami yang setia, itu jubah yang baru. Oh si pelit itu enggak, si murah hati. Oh si pendosa itu enggak. Oh si pemabok itu enggak. Dia sekarang mabok oleh Roh Kudus. Seru sendiri. Mau jubahnya berubah atau tetap sama? Killer si papi mah. Oh si mami mah cerewet. Mertua gua mah wih. Jubah yang baru. Dimulai dari pikiran yang baru. Cincin. Ini identitas baru ya. Cincin itu otoritas. Kalau selama ini kita kalah oleh dosa, kita kalah oleh daging, kita kalah di keuangan, bangkrut terus, ngutang terus. Sekarang kita punya authority sebagai anak Tuhan untuk merebut kekayaan bangsa-bangsa, untuk hidup benar, untuk mengalahkan dosa, untuk menjadi saksinya Tuhan. Itu cincin. Kasut. Budak tuh nggak pakai, waktu dia miskin jadi budak nggak pakai sendal, dikasih kasut itu mengenai tujuan hidup yang baru. Kalau dulu tujuan hidup yang lama aku, makanya di rumah tangga problem, karena egois. Aku lebih kaya, temannya pun disikat, istrinya pokoknya aku. Sekarang beda, aku hidup untuk Tuhan. Aku pebisnis, tapi aku ngerti aku diberkati itu untuk Tuhan. Aku menikah, istriku harus lihat Tuhan dalam hidupku. Dan yang terakhir, ini melambangkan sukacita. Yang tambun itu hanya dikeluarkan acara besar. Dulu kita pikir kalau saya pelihara pola pikir seperti ini, aku akan sukacita di bisnisku. Enggak. Kalau kita pakai pola pikirnya Tuhan, ada sukacita yang sesungguhnya yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita. Nggak bisa digantikan oleh apapun. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang dunia berikan. Nggak sekaya dia, nggak sehebat dia, nggak seterkenal dia, nggak seseksi dia istrinya, tapi entah kenapa meluap dengan sukacita. Doa saya supaya semua kehidupan kita diubahkan. Tuhan memberkati. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa.